Hello, welcome to my channel. Jadi beda nih dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kan aku masak nih. Nah sekarang aku mau ngobrol-ngobrol santai. Aku ada bintang tamu gitu. Kenalkan, ini Cika Talita. Dan dia ini teman aku waktu di SMA. Dimana SMA aku itu di SMA 66 The Best. Jadi sekarang aku mau nanya-nanya. Ini udah banyak banget sih pertanyaan buat Cika. Terus juga Cika ini sekarang punya YouTube channel. Namanya apa Cik channelnya? Namanya Cika Talita. Nah nanti channelnya Cika aku taruh di description ya. Pokoknya di subscribe YouTube channelnya Cika. Karena wah banyak banget deh nanti ya. Pokoknya ada kejutan-kejutan di YouTube channelnya Cika. Tunggu aja. Tuh. Nah aku tuh mau tanya-tanya sama Cika ya. Aduh. Jadi ini kita santai aja ya guys, karena aku grogi banget. Karena kan biasanya aku ada bintang tamu, terus tiba-tiba kayak ngobrol with Cika. Santai dia. Gak apa-apa. Nah ini udah banyak banget pertanyaannya. Ini dari teman-teman aku juga sih. Nah yang pertama itu yang mau ditanyain dari aku dan teman-teman aku. Nah kita semua penasaran. Apa itu tuh? Kan kamu sekarang punya YouTube channel. Nah jadi karena sekarang Cika lagi terjun ke dunia kecantikan, sekarang tuh ada pertanyaan nih. Yang pertama, dari kapan mulai tertarik sama make up? Oke, kalau dari kapan sebenarnya udah dari lama banget ya. Karena aku emang udah dari kecil tuh udah mainnya tuh pengennya tuh make up udah dari dulu, dari kecil banget aku tuh selalu minjem lipstick mamaku, minjem. Oh berarti emang dari kecil tuh emang udah suka make up? Yes, bener banget. Jadi tuh kayak pas udah SMP, udah mulai punya makeup sendiri, udah mulai dari lipstick, lip tint, lip balm gitu kan. Terus udah mulai pakai ke sekolah walaupun cuma pakai lip balm. Dan pas di situ, pas udah baru masuk SMA, mulai deh tuh kepikiran, wah kenapa nggak bikin YouTube aja ya, biar kemampuan atau skill yang aku punya tuh ya bisa berkembang lagi gitu. Jadi kalau misalkan bisa dibilang, mungkin aku kalau tertarik dari kecil banget sih. Oh berarti emang udah kayak bisa dibilang berarti udah mendarah daging gitu. Wih, bisa dibilang. Berarti kayak udah mendarah daging gitu, kayak udah yang wah, udah hebat banget lah dalam makeup gitu. Amin ya Allah. Nah, terus abis kayak gitu ada lagi pertanyaan yang kedua. Nah pertanyaannya itu kan sekarang kan Cika apa ya namanya ya, kuliah juga, Yes, apalagi punya channel YouTube juga. Dan uploadnya tuh kayak Cika tuh kadang kalau lagi rajin guys, aku kasih tahu aja nih ya, jadi tuh dia upload tuh bisa seminggu tuh 3 video. Serius, lebay. Gila ya. Kadang kalau lagi rajin banget. Nah itu tuh gimana tips and triknya itu, kayak bisa ngatur waktu antara konten sama kuliah itu kayak gimana? Sebenarnya agak susah sih ya, tricky banget pertanyaannya, karena di mana-mana pasti aku kuliah tetap nomor 1 dan konten kan ya udah aku selingan aja. Jadi kalau misalkan aku ngatur waktunya tuh biasanya aku tetap nyelesain dulu kalau misalnya tugas-tugas dari kuliah dari kampus aku, terus aku selesai dulu. Kalau misalkan udah selesai semua baru aku bikin konten buat selingan. Dan biasanya aku bikinnya itu tuh pas hari weekend. Jadi Sabtu Minggu itu aku manfaatin banget buat bikin video, bikin konten, video reels, YouTube dan lain-lain. Semuanya aku aku maksimalin deh di situ. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu kuliah, Sabtu sampai Minggu itu bikin konten. Ya, nah betul. itu berarti gak ada liburnya, berarti Cika tuh sibuk banget. Kita manusia sibuk ya. Mungkin juga deh. Sibuk gitu. Pertanyaan selanjutnya itu kan kamu itu sekarang kan kayak suka makeup gitu kan ya. Nah sekarang itu kamu kayak pernah apa enggak jadi makeup artist? Kalau jadi makeup artist pernah ya, kayak make upin orang buat acara-acara kayak graduation, itu pernah sih. Oh berarti ini yang mau make up formal atau non formal tuh Yes. bisa ya hubungi Cika. Nanti ditaruh di bawah ya kontak personnya. Terus pertanyaannya itu kayak pernah apa enggak make upin orang tapi tuh
orangnya pas udah di make up nih orangnya tuh kayak nggak suka gitu sama hasil make upnya gitu, kayak kok gini sih make upnya gitu, padahal tuh mungkin itu request sendiri nih dari dia gitu, bukannya kita yang ngada-ngada. Pernah apa enggak tapi? Kalau kayak gitu, alhamdulillahnya nggak pernah ya. Kalau misalkan yang benar-benar dibilang langsung, kok makeupnya gini sih, kok makeupnya kurang sih atau jelek sih, itu alhamdulillah banget nggak pernah. Tapi ada beberapa sempat makeupin beberapa orang yang pas udah selesai makeup dia tuh bilang, kayaknya alisnya agak kurang deh kak, kayaknya sedikit kurang merah deh kak, atau apa, mungkin kayak dia punya request sendiri gitu. Oh berarti kayak nggak pernah yang pas udah jadi nih makeupnya dia bilang kayak aku nggak suka nih ini hasil makeupnya gitu, berarti nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Nah guys, sekarang ke pertanyaan yang selanjutnya, yang itu kayak pernah nggak hasil make up kamu itu dihujat atau dikomentarin sama orang lain? Jadi tuh kalau misalnya kayak kamu habis selesai make up terus, atau mungkin dari keluarga yang minta make upin tuh kayak, ih kok jelek banget sih, kok kayak gini sih, kayak gitu-gitu, atau dihujat atau kayak gimana? Pernah apa enggak? Kalau gitu alhamdulillah nggak pernah juga sih ya, karena entah kenapa kayaknya makeup aku emang agak aman-aman semua sih, nggak yang gimana-gimana. Tapi walaupun pernah ya kayak face art gitu-gitu, tapi alhamdulillahnya nggak pernah dikomenin sampai yang hujat bener-bener kayak kok jelek sih atau enggak, kok nggak rapi apa-apa, itu alhamdulillah sih nggak pernah. Oh berarti kamu tuh kayak lebih kayak ke make up natural gitu ya? Iya betul, natural glam look gitu. Oh oke. Ini baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Nah ini ada pertanyaan lagi kan, kalau tadi tuh dari sisi mungkin orang yang kamu make upin ya. Iya, betul. Nah ini pertanyaannya itu lebih dari kayak setelah misalnya kamu upload make upnya tuh ada yang hujat, kayak komentarnya tuh negatif atau gimana, pernah atau enggak? Makeup dia aku. Iya, makeup yang hasil make upan kamu gitu. Mungkin pernah ya, jadi kayak tapi nggak yang ngehujat gimana sih, paling cuma kayak sama kayak tadi sih kasus saya, bener-bener cuma kayak kayaknya ininya kurang deh, jadi kayak misalkan alisnya ada yang miring sebelah, atau ya namanya alis orang kan sebenarnya nggak ada yang sama bentukan kan. Nah itu pasti ada aja yang alisnya kayaknya beda sebelah deh gitu, tapi ya udahlah ya, mah nanggepinnya biasa aja. Itu kayak ya udahlah ya gitu. Emang netizen tuh bisanya cuma berkomentar doang gitu loh, padahal tuh dia nggak tahu susahnya, atau ya emang tekstur mukanya mungkin ya emang ya gitu ya guys. Pokoknya kalian tuh jangan asal ngehujat aja, coba kamu jadi ketawa. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya, karena kan Cika ini sekarang kayak terjun ke dunia kayak make upnya tuh lebih yang ekstrim gitu loh. Make upnya sekarang make up karakter, yang itu tuh susah banget. Dan waktu itu tuh Cika kayak pernah ngasih tahu gitu loh kayak trik-triknya, dan itu kayaknya kalau emang orang yang nggak pinter untuk kayak make up gitu, atau dia tuh nggak punya apa ya keahlian di bidang make up, mungkin kayak susah atau kayak apa sih nih kayak gitu ya. Nah itu tuh mulai terjun awalnya itu ke kayak wah gue harus nih mencoba untuk tantangan yang baru tuh kapan? Kayak berarti kayak coba mencoba face art, karakter gitu ya. Itu mungkin kalau itu mah baru-baru ini ya, jadi kayak mungkin pas baru masuk kuliah deh kayaknya, itu tuh baru mulai coba makeup karakter di muka aku sendiri ataupun di muka orang lain. Nah, jadi awalnya itu aku makeup karakter biasa-biasa aja, mungkin kayak yang cuma kayak ngikutin konturnya Maleficent, terus yang apa lagi ya, waktu itu aku juga pernah ikut lomba, jadi aku make upin temen aku. Nah itu, dan itu sebentar ya, maaf banget aku potong, dan itu ngomong-ngomong kayaknya mencium bau-bau kemenangan. Wih. Guys, Cikanya baru-baru aja menang guys. Iya, jadi itu emang kalau itu emang agak tricky sih makeupnya, karena lebih tricky makeup apa ya, kayak makeup karakter gitu dibanding makeup kita sehari-hari. Kalau makeup karakter kan kita harus tentuin dulu karakter yang mau kita buat di muka tuh apa, terus kita harus tentuin juga nyamain juga ke muka orang yang mau di make upin gitu loh. Jadi kayak emang agak lebih tricky, karena kan kalau face art itu kan harus pakai apa ya, warna-warna yang gonjreng lah, yang bener-bener
harus kelihatan, yang harus lebih terlihat. benar, Ya, benar. Dan itu agak lebih susah dibandingkan kalau kita makeup untuk sehari-hari gitu. Jadi emang agak tricky. Oke. Nih aku mau nanya, kalau misalnya kan kamu juga kayak ada beberapa konten kamu itu yang kayak ke skincare gitu kan, beberapa konten skincare gitu. Nah itu tuh kamu kayak di dalam diri kamu sendiri tuh kayak lebih suka ke skincare atau ke makeup? Sebenarnya kalau lebih suka aku bingung sih ya, karena bener-bener dua-duanya aku sama-sama suka, karena emang masih terkait dengan kecantikan dan wajah dan kulit juga kan. Jadi aku sebenarnya masih dua-duanya aku nggak bisa milih kalau misalkan ditanya sukanya. Tapi kalau misalkan ditanya masalah pentingnya, aku pasti akan lebih mementingkan skincare dibandingkan makeup. Kenapa? Karena skincare kan ya emang buat jangka panjang nih ibaratnya ya, sampai tua lah ibaratnya kita ngejaga kulit gitu kan. Nah kalau misalkan makeup kan ya udah kayak cuma untuk tampilan sekarang doang gitu, nanti juga kehapus muka aslinya lagi. Nah makanya aku lebih mentingin untuk skincare karena aku pengen ya aku mukanya kayak gini terus sampai tua gitu. Itu bagus, karena emang skincare tuh perlu banget. Penting karena tuh banget. kita gimana ya Ci? Karena kalau misalnya kita nggak pakai, misalnya nih yang awal dulu kayak sunscreen aja tuh kayaknya tuh ngaruh banget. Itu ngaruh banget Betul. pokoknya. Itu sunscreen tuh emang penting banget ya nggak sih Ci? Betul, sunscreen, apa ya, pelembab juga penting banget, apalagi kalau muka kamu kering terus. Dan jangan lupa yang paling penting kalau misalkan habis makeupan itu tuh harus banget ngebersihin muka. Kayak wah, double cleansing sih itu yang paling penting. Ada aja kan orang misalnya kayak mager gitu ya, kayak ya udahlah udah make up nih kayak langsung tidur, padahal tuh ya itu tuh wah itu nyebabinnya tuh bisa jerawatan, bisa breakout, bisa komedoan. Ada itu beberapa banget sih kalau misalkan gitu loh. Nah jadi gimana kalau misalnya ini kan udah panjangan banget gitu ya. Nah gimana nih, pasti kalian penasaran kan, karena Cika ini juga dia lolos SNM-nya dan dia tuh dapet gimana pokoknya ada dah nanti pokoknya di part 2 nya pokoknya kalian harus nonton itu. Part 2 nya lebih asik banget sih. Karena kita akan ngobrol kayak gimana sih di UI tuh kayak gimana kuliahnya. Iya, terus lingkungannya tuh kayak gimana, yang kalian tuh pasti mikir kayak gila anak-anak UI tuh ambis banget yang kayak gitu-gitu. Padahal itu ya benar enggak. Enggak. Belum tahu. Enggak kok, enggak semuanya. Maksudnya mereka juga yang enggak belajar mulu enggak kan ya. Stres. Nah, kalau misalnya kalian kepo nih kayak gimana sih, aduh asik banget nih ya, aduh mau denger lagi nih yang keduanya yang kayak gitu. Nah pokoknya kalian saksikan terus, nanti ada part 2 nya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Dan pokoknya nonton juga vlog-vlog aku yang selanjutnya yang tidak kalah seru dari vlog-vlog sebelumnya ya. Pasti dong. Nah, pokoknya saksikan terus. Thank you. Thank you guys.